everyone, welcome to English Corner. I'm with Chris here, and today we're gonna learn about present, past, and future tense. In conclusion, simple present teks digunakan untuk menyatakan fakta, kebenaran umum, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Simple present tense paling sering digunakan dalam bahasa Inggris karena digunakan untuk menyatakan kehidupan sehari-hari. Untuk simple past tense merupakan kalimat yang biasa digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang telah dilakukan di masa lampau dan selesai pada saat itu juga. Untuk future, kalimat future tense adalah bentuk tense untuk menunjukkan suatu peristiwa yang belum terjadi. Sederhananya dalam bahasa Inggris, kalimat ini digunakan untuk menunjukkan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Untuk grammatical structure simple present, untuk yang positif kita menggunakan subject plus V1 atau V1 plus SES atau IES plus object. Jadi untuk contohnya kita bisa bikin kalimat seperti I love comics atau she love comics. Untuk negative formnya kita menggunakan subject plus don't atau doesn't plus V1 dan object. Jadi kalau dibuat menjadi kalimat menjadi we don't love games. Kalau untuk individu jadinya he doesn't love games. Jadi untuk form interrogatifnya kita menggunakan do atau does plus subject plus V1 plus object dan question mark. Untuk example-nya jadi do you love comics or does he love comics. Dan untuk grammatical structure simple past kita untuk form positifnya kita menggunakan S plus V2 plus object. Jadi kalau bikin kalimat jadi I bought a car or she bought a car. Untuk form negatifnya kita menggunakan subject plus didn't plus V1 plus object. Kenapa V1? Karena sudah ada bentuk lampaunya di didn't, jadi verbnya tidak usah dilampaukan. Jadi untuk contohnya kalimatnya jadi I didn't buy a car atau he didn't buy a car. Terus untuk form interrogatifnya menjadi kita gunakan did plus subject plus V1 plus object. Jadi untuk contohnya did you buy a car or did he buy a car. Untuk grammatical simple future kita move on ke form positifnya kita menggunakan subject plus will plus V1 plus object. Untuk contohnya untuk interrogative formnya kita menggunakan will plus subject plus V1 plus object. Untuk contohnya menjadi will you buy a car or will you give me your address. Lalu kita move on ke penggunaannya. Jadi penggunaan simple tense ini bisa digunakan dalam habits atau kebiasaan, repeated actions atau kegiatan yang diulang, dan facts atau fakta. Dan untuk to be-nya bentuk I, untuk present-nya am, untuk past-nya was, dan future will. Untuk semuanya to be-nya untuk to be dalam bentuk masa depannya semuanya adalah will. Karena emang gitu aturannya sih. Moving on, untuk presentnya you, we, and they itu are dan pastnya were. Dan untuk presentnya he, she, it itu is dan pastnya was. For example, in the past kamu akan menggunakannya I slept at 9 p.m. last night. In the present kita menggunakan I sleep at 9 p.m. tonight. Dan untuk future-nya I will sleep at 9 p.m. every night. Dan untuk contoh lainnya ada yang menyatakan situasi dan opini dan perasaan adalah yaitu untuk pastnya last year Naja was our team leader, and in the present Naja is our team leader, and for the future next year Naja will be our new team leader. Okay, that's all the material we'll have for today, and don't forget to like and subscribe. Chris signing out.